Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Susanti dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B semester 4 akan mempresentasikan tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN/MUI -3 Romawi tahun 2002, di mana dalam rahan adalah suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan untuk jaminan atau tanggungan piutang. Rahan juga merupakan suatu akad dalam utang piutang dengan menjadikan barang sebagai jaminan yang memiliki nilai ekonomis menurut pandangan syara sebagai jaminan, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang rahan, di mana rahan ini mempunyai dalil utama, yaitu wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihan maqbudah, yang artinya jika kalian berada dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kalian tidak menemui seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang memberi piutang. Surat Al-Baqarah ayat 283. Adapun penyebutan safar atau berpergian dalam ayat ini bukanlah bermaksud untuk membatasi syariah. Gadai hanya boleh dilakukan pada saat waktu bepergian saja. Akan tetapi pada saat itu dikarenakan gadai hanya dilakukan gadai seringkali dilakukan saat bepergian saja atau dalam waktu perjalanan saja. Fatwa tentang rahan yang pertama adalah hukumnya, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua tentang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh dilakukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan marhun
penjualan marhun terdiri dari yang pertama ada apabila jatuh tempo harus memperingatkan rahin untuk segera melunasinya atau segera membayarnya. Selanjutnya, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan prinsip syariah atau sesuai dengan syariah. Selanjutnya, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Selanjutnya yaitu kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Yang ketiga adalah penutup atau ketentuan penutup. Yang pertama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara keduanya atau di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang selanjutnya, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan akan dapat diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 Hijriah atau 26 Juni 2002 Masehi. Selanjutnya yaitu contoh dari rahan sendiri ialah misal si A meminjam uang kepada si B. Nah, si A meminjam uang kepada si B yaitu sekitar 1 juta rupiah. Si A itu harus memberikan barang jaminan kepada si B agar si A dapat melunasi hutangnya kepada si B dalam kurun waktu tertentu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya, Sri Susanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.